Kalau bisa kita ibaratkan ilmu itu, contohnya misalkan ini Indonesia ini sebagai negara, ada ngarannya presidennya, ya Allah, ada menterinya peribahasanya, ada juga apa hukum-hukum negara, ada alat yang membantu kita untuk paham daripada hukum negara itu. Jadi apabila kita mengetahui ilmu presiden, itu namanya adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid bisa dikatakan. Ya Allah, adapun ilmu daripada hukum-hukum negara itu adalah ilmu fikih. Itu adalah bagaimana apabila kita mengerjakan ini maka ibaratnya nyaman. Bila melanggar ini maka dimasukkan penjara dan lain-lainnya. Ada juga ilmu alat sebenarnya. Ilmu alat itu adalah apa? Ilmu biar kita paham daripada hukum-hukum itu tadi. Imbah itu ada pulang ilmu nang kayak apa caranya kita mendekatkan diri kepada presiden itu. Ya kalau ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ilmu ma'rifatullah. Zaman sekarang sudah jarang kita mendengar ilmu ma'rifatullah. Maka dari itu sedikit-sedikit sudah kada tenang, sedikit-sedikit sudah buka HP, sedikit-sedikit sudah ini. Kalau di zaman Sidin bahari mungkin banyak orang-orang tua bahari berkisah-kisah ilmu ma'rifah. Zaman ini jarang sudah itu. Apa itu ilmu ma'rifah? Bahkan mungkin kita mendengar, oh ilmu ma'rifah itu adalah untuk orang-orang yang hebat saja. Kita ini kada ada apa-apanya artinya. Padahal itu salah prospeknya. Seharusnya adalah ma'rifatullah itu adalah yang pertama kali ditanamkan di hati kita. Maka dari itu kalau Sahibuz Zubat awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu adalah sesuatu yang awal, yang wajib untuk orang manusia ini adalah apa? Ma'rifatullah, bukan hanya ma'rifatullah, bistiqani, dengan yakin. Maka dari itu arkanul Islam itu dimulai dengan apa? Apakah dengan sholat? Apakah dengan zakat? Tetapi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kita mengetahui daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada panjang lebar masalah itu. Mungkin ada kelas-kelasnya. Cuman mengingatkan aja bahwasanya seharusnya yang perlu kita perhatikan di zaman sekarang ini adalah apa? Ilmu daripada ma'rifatullah itu. Yang mana fungsi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan itu adalah untuk apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mana di sini tazkiyah? Ketika hadir di majlis ta'lim ini ada tazkiyah. Itu membersihkan diri kita yang asalnya ampih. Ya Allah. Nang narkoba peribahasanya ampih. Yang ini, yang itu ampihan. Bila lagi kita dapatkan? Kalau tidak seperti ini, ada lagi sudah. Ini sudah senjata terakhir orang-orang Islam. Kalau ini juga tidak kita dapatkan, maka parai banget sudah. Kalau dahulu ada wasilah lain selain daripada majlis ta'lim ini, yaitu adalah peperangan. Ini kalau kita berkisah peperangan sedikit disambat ISIS. Atau apa ngarannya itu? Apa ngarannya? Sebutinnya lagi. Al-Qaeda. Ini adalah benteng terakhirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadir dalam segala lapisan, baik itu dari nang kananakan atau nang sudah mulai bujang atau sudah tua. Ya Allah, yang majelis-majelis seperti inilah kita harus mengambil yang benar-benar. Maka dari itu bulan ini Rasulullah apa? Syahri. Bulan kuku. Berarti kalau bulanku itu apa pertanyaannya yang kita lakukan untuk bulan itu? Apakah cuma pemaulitan, begandangan, bulikan, ambehan, sudah makanan? Apakah itu aja? Habis saya sudah. Jadi bulan-bulan seperti ini paling kadang kita mempunyai 4 perkara. Catat ya, nama buahnya. 4 perkara ini harus kita cari di bulan-bulan seperti ini. Yang pertama adalah memperkuat ma'rifahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seperti kita sering dengar, tak kenal maka tak cinta.
Ya Allah, bilanya kita kada tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang kaya pa kehidupan sidin, nang kaya pa hendak cinta masuk ke dalam hati kita. Nang kaya pa hendak masuk ke dalam otak kita. Nang kaya pa hendak bermimpi sidin. Temimpi nang dimimpiin nang inya ketujuh itu, Bang ternyata. Hah? Ketujuh artis, temimpi artis. Itu tah. Jadi itu harus kita untuk memperdalam sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini banyak kitab-kitab terjemahan. Orang kada menyuruh kemudian untuk membaca sirah Ibnu Hisham. Oh, kenalan. Banyak daripada sirah-sirah nang halus-halus. Yang mana itu ada terjemahnya sudah. Mungkin baca terjemahannya untuk kita mengetahui daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syama'il. Ada ilmu lagi ngarannya sirah, ada syama'il. Syama'il itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik zahir atau batin. Syama'il Tirmidzi dan lain-lainnya itu. Jadi kita harus memperkuat ma'rifahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar bahwasanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya kada? Ya Allah, barang siapa yang tahu dirinya, maka ia akan tahu akan Tuhannya. Sering kita dengar itu. Kalau mengetahui diri kita yang hina aja, itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalq, Sayyidul Kaunain, alladzi khuliqal kaun li ajlihi. Maka sangat cepat untuk kita ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengetahui diri kita jauh khuliqal insanu dha'ifa dan lain-lain itu menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mengetahui sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sidin bangun tidur sampai sidin guring pulang. Bagaimana akhlak sidin dengan istri-istri sidin? Bagaimana akhlak sidin dengan sahabat? Bagaimana bahkan akhlak sidin dengan musuh? Bukan hanya kawan, tapi lawan pun ada di situ. Banyak daripada sahabat-sahabat yang asalnya adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang paling membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia tahu daripada sirahnya, dzatiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah salah satu musuh yang sangat memusuhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bahkan ketika ading sidin masuk Islam ditempeleng sidin, saking bencinya. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka itu sehingga berubah menjadi orang yang sangat membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid, bagaimana di Uhud itu kayak apa? Nah, dikelilinginya jabalan itu, jabal rumah tuh sampai apa? Nah, gigi Rasulullah SAW itu rubainya itu patah. Tapi dengan apa? Dengan sirah dzatiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sehingga menjadi apa? Menjadi orang yang sangat kuat imannya sehingga di Futuhatul Islamiyah itu siapa yang tidak tahu dengan Sayyidina Khalid bin Walid? Bahkan tentara-tentara orang-orang Faris kalau kada salah sampai berkata, "Ikam mina Khalid bin Walid, bujurkah Saifullah?" Artinya dasar ada pedang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk ente berperang karena ente bilanya berperang menang terus. Ujar Sayyidina Khalid bin Walid, kadang itu Bang artinya. Arti Saifullah itu karena Rasulullah SAW menggelari aku Saifullah. Sehingga apabila aku berperang menang terus di Ghazwati Mu'tah situ. Ayo siapa yang tahu Ghazwati Mu'tah di sini? Nah kayak apa? Hendak cinta lawan Rasulullah SAW kada tahu Ghazwati Mu'tah. Kayak apa Ghazwati Badar? Nah kayak apa Ghazwati Uhud dan lain-lainnya? Ayo salah. Insyaallah. Jadi yang pertama adalah apa? Memperkuat ma'rifah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau sudah kenal maka cinta ya Allah. Tadi itu yaitu adalah mahabbah. Jadi hendaknya kita setelah kita memperkuat daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kita memperkuat daripada
mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira makna mahabbah dan ta'zim itu samakah bedakah? Jadi ada ngarannya mahabbah, ada ngarannya ta'zim. Mahabbah itu mencintai, kalau ta'zim itu adalah mengagungkan. Jadi dua ini mungkin ada di satu tempat, tapi bisa juga berbeda. Contohnya, cinta kita kepada anak kita, apakah itu beserta dengan mengagungkannya? Ada. Tapi modelnya entah kasihan noninya. Ya Allah. Tetapi cinta anak lawan kuitan itu adalah makrunah bit ta'zim. Itu adalah ada di situ apa? Ada di situ cinta dengan membesarkan. Artinya kuitanku ini, wah abahku ini, mamaku. Nah, jadi yang kita cari daripada mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mahabbah yang makrunah bit ta'zim. Yang mana mahabbahnya tadi itu beserta dengan mengagungkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pertanyaannya, apa itu mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita rancak mendengar. Nang kayak apa gerang mahabbah nang dicari. Hah? Kayak apa tak guru maulid? Nah, jadi mahabbahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya cinta nang ini aja. Kalau Bang Habib nang imamah nang ini bahan arti oh ini mahabbah benar sudah lawan Rasulullah majelis berbeda 2000 3000 belum tentu. Mau kalau Bang pindah khusyuk ini nah wah ini mahabbah sudah. Tasbih nah 1000 selawat belum tentu. Mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana di tafsir Qurtubi. Rawahu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu siapa lah? Ayo nah, bubuhan anu nah. Buhan thalabul ilm. Siapa Abdullah bin Zaid itu? Siapa sahabat Nabi Thauban? Jadi kita harus tahu ma'rifah itu bukan hanya ma'rifatullah atau ma'rifatul Rasulillah, tapi ma'rifah dengan sahabat-sahabatnya juga. Abdullah bin Zaid itu adalah orang yang bermimpi tentang adzan. Jadi kita rancak kalau mendengar adzan setiap hari, itu enggak ya pakai kisahnya? Itu adalah kisah daripada Abdullah bin Zaid itu. Enggak, cuma non kada kisah tentang adzan nih. Kisah lain daripada Abdullah bin Zaid. Apa aja Abdullah bin Zaid? Nah, ini nih orang yang mencintai Rasulullah dengan ibarat jadi kita tuh kalau ibarat nang ujian tuh 100 ya. Ini nih. Apa aja sih? Jadi jadi dengan tah tamulan Rasulullah. Ya Rasulullah artinya pian ini nih ulun cintai lebih dari diri ulun. Yani hatta yakuna hawahu taba'un lima ji'tu bih. Artinya pian ini lebih ulun cintai daripada diri ulun. Paribahasanya tulang kayak ini nyamannya yang mana? Paribahasanya ada nah hendak menembak Rasulullah mana? Makanya nama hadang berdahulu. Artinya aku mati tapi Rasulullah ada mati. Itu tak. Ada nah hendak menimpas paribahasanya guru fulan. Inyatan nama hadang berdahulu. Itu artinya ngaran mahabbah. Lebih cinta daripada dirinya. Mbak itu apa aja di dalam situ, dalam tafsir tadi katakan ulun artinya lebih cinta daripada harta ulun. Artinya harta ulun banyak bilanya sudah pakai sah Rasulullah habis ada apa lagi sudah. Bilanya ada jihad habis sudah tahu lagi sudah. Maka dari itu nyaman para sahabat itu apabila ada peperangan dan lain-lain keluar harta tuh nyaman. Sayyidina Utsman itu diriwayatkan apa? 1000 onta yang mana itu dengan peralatan perangnya. Ketika Ghazwatul Tabuk, Sayyidina Abu Bakar ketika itu dengan seluruh hartanya habis sudah. Sayyidina Umar ketika itu dengan setengah hartanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah artinya setengah aja kah? Mbah itu hanya disambat dengan tenang seberataan sudah. Nah, al-an ya Umar artinya. Itulah arti mahabbah khalisah, bukan mahabbah nah begandangannya ya Sayyidi ya Rasulullah artinya terkejak ya. Jadi itu dah. Itu adalah daripada hartaku dan juga keluargaku. Jadi aku lebih cinta pian ini daripada keluarga ulun. Jadi 3 itu tuh bilanya sudah tahu bilanya 3 ini nah ini ngaran mahabbah nang bujur-bujur nang 100. Imbah itu apa jadi? Ini karindangan, anu tahu karindangan. Ini banyak kira-kira buhan yang tahu nenek. Kalau nang harta tadi kira-kira ngalih tuh. Nang bini ngalih kira-kira tuh atau diri seorang ngalih. Cuman nang ini rancak aja nah. Artinya apabila ulun di rumah dan ulun keingatan pian.
maka ulun nih kada tenang kalau tuh bang bilanya kada melihat pian. Wah itu tuh karin dengan ya kada bukan ibu-ibu kan tahu ya kira-kira itu tak jadi artinya bilanya ulun di rumah keingatan piannya Rasulullah maka ulun kada tenang ulun galau kecuali apabila melihat wajah pian. Sahne 4 adalah hitungnya lagi imbah itu apa jasdin pulang apabila ulun mati keingatan mau nih terus apabila ulun mati artinya maka ulun ini kada tahu apakah ulun ini masuk surga atau kada. Itu tuh sifat daripada sahabat yaitu adalah tidak merasa aman. Ada orang tuh pas aman kah? Kita ini hanya bermusafahah rasa masuk surga benar sudah. Nyar nang jadi khaddam Habib tuh siapa rasa masuk surga benar sudah. Melihat sahabat nang hari-hari bertemu Rasulullah. Apabila ulun masuk surga aja sih dia belum tentu ulun bertemu pian lagi Rasulullah. Karena surga itu banyak tingkatannya. Banyak ada. Banyak. Dan kita itu disuruh apabila berdoa itu adalah apa? Mudah-mudahan dimasukkan kepada surga Firdaus al-A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Itu yang diharapkan daripada kita. Ini majelis-majelis seperti ini yang kita harapkan bukan hanya surga yang tingkat sini, tapi ada yang itu di sana tinggi itu tak. Karena kita ini umat Rasulullah. Apabila kita kada tergabung lawan Rasulullah di surga, apalah itu? Sebagaimana ajar Abdullah bin Zaid tadi, apabila ulun masuk surga, maka mungkin artinya kita kada bertemu ya Rasulullah. Karena pian beserta para anbiya serta para siddiqin. Dan apabila ulun masuk nerakanya tamat sudah game over sudah. Ada bertahan lagi sudah. Jadi yang ditakutkan Abdullah bin Zaid ini adalah apa? Sebenarnya yaitu adalah takutan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang apabila sudah cinta sesuatu makanya akan takut untuk berpisah. Iya kada? Artinya barang aja biniku di sana kada apa juga artinya kada mau apa itu. Artinya kada cinta lagi lon bini sudah barang aja bini di sana. Ya Allah, duit kau nang anu tadi barang ya tadi mau ke rumah ya kau anda. Kada mau nang itu. Orang apabila sudah cinta maka akan disimpaninya, maka akan bersungguh-sungguh untuk dicarinya. Maka dari itu tempat-tempat seperti ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah ketika mendengar perkataan Abdullah bin Zaid terdiam. Terdiam ada orang menjawab. Sampai turun ayat wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi setelah turun ayat itu merasa tenang Sayyidina Thauban, Sayyidina Abdullah bin Zaid tadi. Karena apa? Barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jar? Maka mereka tadi akan bersama. Nah, maka dari itu ceramah Habib Umar itu sering ma'iyah itu. Ma'iyah itu sering Habib Umar kalau ceramah-ceramah sering ma'ahu ma'ahu jadi domir itu banyak tak imam Allah imam Rasulullah itu tak jadi kan tuh ulaikal ladzina an'amallahu alaihim jadi yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyina was-siddiqin ya bukan aulia wasyuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid. Imbah itu apa? Wassalihin dan orang-orang yang saleh hanya wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka yang berempat ini tadi itu ketika di surga yang paling tinggi tadi mereka akan apa? Bermuamalah atau bertatak ramah atau berjiran ini apa? Hasuna ulaika rafiqa. Yang mana mereka tadi itu apa? Bagus cara berakhlak mereka, cara bergaul mereka di akhirat nanti. Ada nyaman, ada gampangan. Karena itu dengan siapa kita di sana nanti? Kita dari sekarang ini memilih. Karena ini dunia ini adalah investasi kecil. Artinya duit 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar itu untuk berapa tahun? Berapa tahun kira-kira itu? Bahkan mungkin ada juga orang bilang tuh uyuh-uyuh apa ngarannya? Uyuh-uyuh mengumpulkan
Sekalinya apa? Mati itu dahulu. Haro bini nang merasakan bininya kawin pulang. Banyak kayak itu. Ada tuh lihat bos-bos batubara mati. Kenal benar sudah perusahaan. Mbah mati apa bininya kawin pulang. Han, kesana cinta walon bini apa? Jadi intinya apa? Intinya adalah yang kedua tadi adalah memperkuat mahabbah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama dengan kita ma'rifah tadi. Yang ketiga, orang itu kalau sudah mahabbah, kalau sudah ma'rifah, mahabbah, hanya kena ada ittiba bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apalah arti cinta kalau kita kada menurut? Ya Allah. Bila kita kada menurut, apa artinya? Artinya aku sayang bener lon si fulan itu, tapi macal kada masih di pendiri. Berarti kada sayang itu. Maka dari itu apa? Kita harus ittiba bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bujur-bujur di situ, sehingga kita menjadi orang yang mahabbah sadiqah. Ya Allah. Jadi apa jar? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Apa jar? Hanya pulang wa dzakarallaha katsiran. Nah, jadi itu adalah ayat daripada ittiba di situ. Jadi ittiba itu berarti apa artinya? Yaitu adalah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola tertingginya. Sebagai barometer tertingginya. Pokoknya hidupnya, nah, berkompas, ngarannya kompas Rasulullah. Artinya, bujurkah gawianku ini sesuai dengan sunnah Rasulullah kah kadakah? Sesuai sunnah Rasulullah kah kadakah? Ini apalagi nang sedikit lagi sudah ini nang sunnah nih lah. Nang sunnah apakah sesuai kah kadakah? Sembahyang gornya besiwak kah kadakah? Itu teman-temannya tuh. Sembahyang duhaku apakah 8 kah ataukah 4 kah atau paraya sama sekali kah? Qobliyah ba'diyahku apakah sesuaikah atau kadakah? Cara berhubungan atau interaksi karena apa? Lawan kekawalan apakah sesuai dengan Rasulullah kah atau kadakah? Jadi barometer kehidupannya tadi itu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kadakawa ittiba tadi kecuali dengan ma'rifah. Dengan hadis hasan, dengan hadis sahih dan lain-lainnya. Ya kalau, jadi ittiba itu penting. Yaitulah menjadikan Rasulullah SAW sebagai barometer atau idolanya. Zaman sekarang kalau kita takuni bukan kan anak-anak. Siapa kira-kira idola ente? Siapa idolanya nah? Bila dua aja jawabannya. Bila kada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Iya kalau, itu gitu. Artinya aku hendak nang kayak Cristiano Ronaldo. Sampai ini belum kawin lagi tuh Cristiano Ronaldo tuh. Kumpul kebo biar nang berapa ratus triliun duit. Umumnya kada Islam, kada kacar. Apa nih kacari? Ya kalau nang kita kacari itu bubuhan nang hebat. Bubuhan nang luar biasa. Ibadahnya nang luar biasa. Amun ya bubuhan nang kafir nih. Nah, mati habis sudah. Kenapa sih apa nang kita turuti artis fulan? Stumat lagi mati. Stumat lagi ada payu. Tuhan. Banyak bahan artis mau bungas. Wah ini sudah repeot berdan sudah. Ya kalau. Jadi harus menjadikan barometernya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ini sudah barometernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan apa? Nyaman. Apabila ia meninggal, maka Rasulullah SAW akan ada di hikanya. Sidin kena naman syafaati. Apabila di alam kubur, ketika mungkar nakir bertanya, siapa si fulan itu? Maka kita bisa menjawab, itu adalah idola kami. Itu adalah Habibullah. Itu adalah Rasulullah. Itu adalah Nabi kami. Ya Allah, itu karena barometernya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebab panjang lebar ini kita terus nang keempat. Udah habisnya loh kisahnya itu 2 jam udah habis itu. Terus nang keempat. Jadi bilanya sudah orang sirahnya tinggi, mahabbahnya tinggi, ittiba'nya tinggi, hanyarna basalawatan madhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashran. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Fa aksiru shalah alayya fa inna salatakum apa jar yu'radu alayya
dan lain-lain daripada hadis-hadis itu. Zaman kita wahini ini yang keempat itu banyak. Pemaulidan di mana-mana saban minggu bagus saja itu. Cuman itu adalah nomor 4. Pertanyaan kita yang nomor 1 itu mana? Dan bahkan wal afoya yang mengikuti Mac jarang yang mengingatkan itu. Mana yang nomor 2 itu mana? Yang nomor 3 itu mana? Maka langsung nomor 4 aja. Bagus saja, ada kalau kita mah padahal bagus benar itu. Cuman kan tuh harus ibarat rumah itu harus ada betihang, ada bepasak, ada apa ngarannya belantai, ada batap dan lain-lain. Jadi harus itu satu sama lain melengkapi. Ya Allah, sehingga apa? Sehingga ini cepat nanti sair ilallahnya cepat, sair ila rasulillahnya cepat. Kalau kadang itu umur 60 tahun reheng-rehengnya masih. Umur 40 tahun yang kayak itu ya masih. Karena ma'rifahnya kurang. Karena mahabbahnya kurang. Yang diharapkannya barakah aja. Yang penting kita hadir nih barakah. Bagus benar ada apa-apa itu. Cuman pertanyaannya kita itu ibarat jurang tuh nanti diberi mobil nang biasa-biasa merasa ridho lah kita. Kita nih hendak mobil nang haram. Diberi orang rumah biasa, kita nih hendak rumah yang hebat. Kita ini kena hendak di mana di akhirat? Apakah hendak apa? Berkumpul lawan bubuhan mang Fir'aun? Hah? Atau bubuhan siapa ngaran lagi? Bubuhan yang sudah mati-mati masuk neraka ta? Bubuhan gerandong-gerandong. Lah gerandong-gerandong hendak lawan bubuhan itu kan berkumpulan. Atau bubuhan nyenang peribahasanya nang datang dari neraka masuk surga di surga paling bawah. Artinya nang gerandong taubat atau hendak pakawan gerandong taubat kah? Hah? Kada. Kita ini hendak apa? Ma'an nabiyyin. Kita dulu dididik oleh Habib Umar bin Hafid itu bukan untuk menjadi nang biasa-biasa saja. Hendaknya dididik itu ma'ahu al-ma'iyyah, al-muraqabah wal musyahadah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'allah. Itulah yang dididik oleh Habib Umar ketika ceramah-ceramah sidin.